kasus dugaan chatting pornografi antara Habib Rizik Syihab dengan Firza Husein menjadi penyidikan. Peningkatan status kasus tersebut dilakukan setelah penyidik Subdit Cybercrime melakukan gelar perkara pada Selasa malam. Meski telah ditingkatkan pada penyelidikan menjadi penyidikan, polisi belum menetapkan tersangka. Polisi saat ini masih mencari barang bukti penguat lainnya. Sebelumnya polisi mencari barang bukti dengan cara mendatangi rumah dan menggeledah rumah kediaman dari Firza Husein. Kemarin kita hanya melakukan penggeledahan rumah, ya. Kita temukan beberapa barang yang berhubungan dengan kasus pornografi. Sekarang sedang kita dalami oleh penyidik di Reskrim Sus Polda Metro Jaya. Saya belum mendapatkan konfirmasi dari penyidik apa saja barang itu, ya. Nanti kita. Ya, untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan chatting pornografi, kita sudah terhubung dengan Indri Astuti di Polda Metro Jaya. Ini informasinya, Indri. Ya, Divi, Sinta dan pemirsa, dalam waktu dekat rencananya tim dari penyidik cybercrime di Treskrim Sus Polda Metro Jaya akan mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus pornografi yang diduga melibatkan Firza Husein dan juga Habib Rizik. Dan selain itu rencananya juga akan menghadirkan ataupun memanggil para saksi ahli, diantaranya itu saksi ahli forensik digital dan forensik biologi untuk memeriksa keaslian video, tepatnya yaitu percakapan WhatsApp Messenger yang kemudian direkam dalam bentuk video berdurasi kurang lebih 4 menit. Kasus ini bermula dari pelaporan yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Pornografi pada Sabtu 28 Januari 2017 lalu. Dan inilah kemudian yang ditindaklanjuti oleh pihak penyidik dari Cybercrime Polda Metro Jaya ini. Kemudian pada Selasa malam kita ketahui bahwa telah dilakukan gelar perkara. Kemudian juga dari gelar perkara inilah kemudian status atau penyelidikan dari kasus ini ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Dan kemudian ditindaklanjuti lagi dengan penggeledahan yang diketahui telah dilakukan di kediaman orang tua dari Firza Husein ini di wilayah Jakarta Timur. Dan ada sejumlah barang bukti yang turut diamankan di sini, Divi dan Sinta, menyusul dengan untuk sejumlah kasus dugaan pornografi ini. Ada barang bukti yaitu diantaranya berupa spray di tempat tidur Firza, kemudian juga ada bantal, guling, dan juga 1 unit televisi. Ini nantinya sejumlah barang bukti ini akan dicocokkan kemiripannya dengan sejumlah properti yang nampak dalam WhatsApp Messenger percakapan antara diduga Firza Husein dan Habib Rizik. Memang kasus ini sendiri masih dalam penanganan, artinya pada hari ini sendiri tidak ada pemeriksaan yang terjadwal terkait dengan kasus ini. Dari Humas dari Polda Metro Jaya juga belum menyebutkan kapan pastinya pemeriksaan terhadap para saksi ini akan diagendakan, Divi dan Sinta. Dan nantinya jika para pelaku yang diduga terlibat dalam video yang berunsur atau memiliki konten pornografi ini, jika terbukti nantinya akan diancam dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Para pelaku ini nantinya jika memang terbukti maka akan dikenakan undang-undang pornografi, tepatnya pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Kemudian juga dijerat dengan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dan inilah tentu menjadi salah satu yang menjadi perhatian dari pihak kepolisian, karena konten-konten berbau pornografi ini tentunya perlu diwaspadai, karena bukan hanya orang dewasa saja, kemungkinan juga pesan berbau atau berkonten pornografi ini juga menyebar dan dapat diakses oleh anak-anak di bawah umur. Dan selain itu juga kita ketahui bahwa Firza Husein ini selain nantinya akan diperiksa dalam kasus pornografi ini, sebelumnya juga telah ditetapkan menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan makar bersama dengan 8 orang lainnya. Demikian sementara Divi dan Sinta, kami kembalikan kepada Anda di studio. Indra Suci melaporkan dari Polda Metro Jaya. Ya, misalnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat hari ini melayangkan surat pemanggilan kepada Habib Rizik untuk diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 7 Februari mendatang. Surat pemanggilan sudah dilayangkan hari ini oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus berharap Habib Rizik bisa kooperatif menjalani pemeriksaan dan memenuhi pemanggilan pertama. Yusri Yunus juga berharap Habib Rizik nanti hadir bersama pengacaranya saja. Jadi surat pemanggilan pertama sudah kita layangkan langsung ke yang bersangkutan.
diharapkan untuk bisa hadir tanggal 7 Februari nanti untuk kita periksa di Reskrim Polda Jabar. Harapan kami cukup dengan panggilan pertama beliau sudah kooperatif bisa menghadiri Polda Jabar, cukup dengan membawa pengacara saja, tidak perlu dengan membawa massa. Ini harapan kami. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat membentuk tim jaksa untuk menangani kasus perkara yang melibatkan Habib Rizik. Meski demikian, hingga kini pihak Kejati Jawa Barat belum menerima penyidikan dari Polda Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah membentuk tim untuk menangani kasus perkara Habib Rizik Syihab. Jaksa yang disiapkan adalah jaksa yang berpengalaman atau jaksa senior. Penunjukan tim jaksa dilakukan setelah Kejati Jawa Barat menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dari Polda pada tanggal 20 Januari lalu. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Raymond Ali, pihaknya hingga hari ini masih menunggu kelengkapan berkas dari penyidik Polda Jabar sebelum dilimpahkan dan dipelajari oleh pihak kejaksaan. Dari Polda Jabar sudah menetapkan sebagai tersangka atas nama RS. Namun demikian sampai sekarang kami belum mendapatkan secara resmi mengenai penetapan tersangka dari yang bersangkutan. Belum, karena ini kan sekarang kan sedang dalam tahap penyidikan, itu pun belum berakhir kan, masih berjalan. Ya, saat ini kita tentunya tetap memantau perkembangan dari penyidikan dan terus berkoordinasi secara aktif ya, sehingga berkas perkara itu bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi tentunya dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, kalau sekiranya dalam waktu ya 1 bulan 30 hari itu ternyata belum ada progres, ya tentu kita akan mempertanyakan mengenai sampai sejauh mana penyidikan terhadap penanganan kasus tersebut. Sebelumnya, Habib Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan lambang negara Pancasila oleh Polda Jabar. Tidak terima dengan penetapan tersebut, Habib Rizik mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One, mengabarkan. Beralih ke kabar lain, otoritas Bandara Adi Sucipto Yogyakarta kembali membuka bandara setelah 16 jam ditutup untuk evakuasi pesawat Garuda Indonesia yang tergelincir. Saat ini aktivitas penerbangan sudah kembali normal. Ya, Bandara Adi Sucipto Yogyakarta kembali beroperasi setelah ditutup sementara. Otoritas bandara menyatakan operasional bandara dibuka setelah proses evakuasi badan pesawat Garuda selesai dilakukan. Sebanyak 105 penerbangan dari ke Bandara Adi Sucipto dibatalkan. Sebagian penerbangan dialihkan melalui Bandara Adi Sumarmo Boyolali dan sebagian dijadwalkan ulang. Cukup baik. Insiden pesawat Garuda Indonesia yang tergelincir di Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta berdampak ke aktivitas penerbangan di sejumlah bandara lainnya. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA258PK GNG tergelincir saat mendarat di Bandara Internasional Adi Sucipto Rabu malam kemarin. Di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, hingga Kamis pagi ratusan calon penumpang pesawat mendatangi kantor sejumlah maskapai penerbangan. Mereka menanyakan kejelasan jadwal terbang. Di antara para calon penumpang pesawat itu, ada yang memilih mengembalikan tiket. Namun banyak juga yang bertahan menunggu bandara dibuka. Pasca insiden tergelincirnya pesawat Garuda, proses evakuasi sudah dilakukan sejak pukul 9 pagi. Evakuasi dilakukan menggunakan balon udara yang didatangkan langsung dari Jakarta. Sementara itu, Bandara Adi Sumarmo di Boyolali, Jawa Tengah dipadati para calon penumpang pesawat. Sebanyak 8 penerbangan dari dan menuju Yogyakarta sejak Rabu malam dialihkan ke Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah.
Para penumpang yang tiba di Bandara Adi Sumarmo diangkut dengan menggunakan bus menuju Bandara Jogja. Begitu pula dengan calon penumpang yang akan melakukan penerbangan dari Jogja diangkut dengan bus menuju Bandara Adi Sumarmo. Pihak bandara menyediakan 10 bus untuk mengangkut penumpang. Di Sidoarjo, Jawa Timur hingga Kamis pagi sejumlah maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan Surabaya-Yogyakarta melalui Bandara Juanda memilih membatalkan seluruh penerbangannya. Hal ini terjadi sebagai dampak pesawat Garuda Indonesia yang tergelincir di Bandara Internasional Adi Sucipto. Tercatat ada 14 penerbangan tujuan Jogja melalui Bandara Juanda Sidoarjo yang membatalkan penerbangan. Para calon penumpang pun diberikan opsi untuk mengembalikan tiket atau menukar tiket dengan rute tujuan Solo atau Semarang. Tim TV One mengabarkan. Ya, 2 mahasiswa senior UI Yogyakarta mengakui melakukan tindakan kekerasan. Kami akan hadirkan kabarnya. Saat lagi. Dari Jawa ya? Kok tahu? Tambah gendut ya? Tambah gendut ya? Kerjaannya kuliner terus, lupis, getuk, lepon, nanti budak. Manisnya dikontrol dong, Jeng. Dikontrol? Anak saya juga bilang, "Ma, manis-manis, nanti diabetes." Kontrolnya pakai yang ini. Sama manisnya, terkontrol gula darahnya. Manis ya? Ya iyalah. Manis bebas khawatir, ya Tropicana Slim. Segar, yang ini kuno tahu. Luwak es kopi, tuang air hangat, aduk, kasih es coy. Dengan teknologi mikropartikel, ampasnya. Mau segar, nah luwak es kopi, real es kopi. Kalau anak masuk angin, mual, kembung, tidak mau makan, saya beri tolak angin anak. I Trust tolak angin anak sudah muncul. Cuma kalau masuk angin, anak pintar. Minum tolak angin anak sudah muncul. Aduh, kacau presentasi tadi. Waktunya dundung baru. Kacang merah, gurihnya santan dan lelehan coklat lezat. Baru dundung kacang merah. Why choose Hydro Coco? I choose original, natural, healthy dari perkebunan kelapa terbesar. Rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Coco. Hydro Coco. Hydro Coco. Taste good, feel good. Kolesterol tinggi. Sekarang, tidak lagi. Minum Nutris Benecol 2 kali sehari. Transanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutris Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Ini adalah panduan persiapan nonton konser. Nonton video-video konser, biar bisa bikin atraksi kayak gini. Dengerin lagunya berulang-ulang, biar nggak diem aja pas konser. Ajak semua temen yang ada di panggung kamu. Kasih suaramu biar kedengeran sampai ke panggung. Habis seru-seruan, makan bareng buat balikin energi lagi. Dan sekarang, kamu bisa ngelakuin semuanya. Buktikan dengan aku. Radio Show di TV One. Ya, kembali di kabar petang, 2 mahasiswa senior UII Yogyakarta mengakui melakukan tindak kekerasan dalam pendidikan dasar pecinta alam. Tindak kekerasan tersebut mengakibatkan 3 mahasiswa tewas. Usai ditangkap dan dilakukan pemeriksaan secara maraton oleh penyidik, kedua tersangka Wahyudi dan Angga Setiawan alias Waluyo mengakui telah melakukan tindak kekerasan termasuk terhadap antaranya 3 korban yang kemudian tewas, yaitu Muhammad Sadli, Syahid Asam, dan Ilham Nurpatmi.
Selain mengantongi pengakuan tersangka, polisi juga sudah mengantongi 2 alat bukti lain untuk menjerat kedua tersangka, yaitu surat pernyataan dari salah satu korban sebelum tewas, serta keterangan saksi-saksi dan saksi ahli. Polisi tidak menampik kemungkinan adanya tersangka baru. Secara gentleman mereka mengakui bahwa tindak kekerasan itu memang terjadi pada pelaksanaan Diksar Mapala, juga terhadap 3 orang korban meninggal dunia pada saat itu. Dan 3 korban meninggal ini terbagi di 2 kelompok yang berbeda. Sementara 2 tersangka itu masih ada di 1 kelompok, ya. Kelompok yang lain belum ada tersangka. Ini kemungkinan ke depan bagaimana? Yes. Pengembangan penyelidikan terus kita lakukan terkait dengan ini. Dan awal 2 orang tersangka sudah didukung 2 alat bukti minimal dari penyidik Satreskrim Polres Karanganyar. Kita akan terus kembangkan terkait dengan potensi tersangka lain dalam kasus yang terjadi. 3 mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dasar mahasiswa Cinta Alam. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 2 mahasiswa senior sebagai tersangka. Pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam berakhir maut bagi 3 mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ilham Nurpatni Listiadi, Muhammad Fadli, dan Syahid Asyam meregang nyawa diduga karena mengalami penganiayaan saat mengikuti pendidikan dasar itu. Sejumlah mahasiswa lainnya juga mengalami luka-luka. Salah satu korban menuturkan ada unsur penganiayaan yang dilakukan para senior seperti memukul dan menginjak-injak. Peserta yang tidak kuat dan memilih mundur justru semakin dianiaya, yang dalam istilah mereka terkena azab. Menurut Rahma Daniel, itu pula yang dialami para korban yang kemudian meninggal dunia. Ada badannya memar gitu kan, meninggal itu kesalahannya apa, atau ada apa karena nggak mengikuti perintahnya seniornya atau instrukturnya? Ya kan kebetulan dia kan badannya besar kan, pasang itu. Ya, dia juga lemah. Dan dia nggak sanggup. Ya intinya itu kalau kita nggak sanggup meminta mengundurkan diri, tambah azab juga. Dia bikin. Itu intinya tuh. Itu yang meninggal yang pertama Pak itu kan hari pertama dia udah minta mundur, dia nggak sanggup lagi kan. Kemudian dia punya penyakit mah juga kan. Cuma nggak dibolehin, terus diapain terus sama terus senangnya. Tapi nggak dipukul juga, dia dipukul. Pihak Mapala UII meminta maaf atas meninggalnya ketiga mahasiswa. Mereka berjanji tidak akan mempersulit langkah tim pencari fakta serta investigasi pihak universitas dan kepolisian. Mapala ini sih dan pengurus siap untuk mempertanggungjawabkan itu semua. Jika hal ini memungkinkan untuk dijadikan bukti pidana yang akan ditangani oleh pihak kepolisian, maka kami akan bersikap kooperatif dan menjunjung tinggi proses hukum tersebut. Untuk keperluan penyelidikan, polisi meminta keterangan sejumlah mahasiswa lain, serta meminta keterangan 2 dokter yang menangani korban. Polisi pun menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mahasiswa senior Wahyudi dan Angga Setiawan. Tim TV One mengabarkan. Beralih ke kabar lain, puluhan rumah di Dusun Kesongo, Sukoharjo, Jawa Tengah masih terendam air. Akibatnya puluhan kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Puluhan rumah warga di Dusun Kesongo, Kecamatan Tegalmade di Sukoharjo, Jawa Tengah masih terendam banjir. Selain merendam rumah warga, banjir juga memutuskan jalan penghubung antar dusun. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah warga ataupun sanak saudaranya yang tidak terkena bencana banjir. Menurut Ketua RT setempat, ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih dan bencana banjir telah terjadi beberapa kali di tempat ini. Ini termasuk RT 4. Ini ya berapa ya jumlahnya
Mulai 4 kilo ke atas. Jempol. Pak, ketinggian air mulai berapa, Pak? Ya, ketinggian air itu di RT 1 itu 1 meter lebih, Pak. 1 meter. Warga pun berharap agar bencana banjir ini tidak terjadi lagi dan pemerintah membangun infrastruktur untuk mencegah banjir. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Salahuddin, TV One mengabarkan. Tetaplah bersama kami, azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan hadir sesaat lagi ke hadapan Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di sekitar kita kami sajikan dengan lengkap dan akurat. Cerdas dan mencerahkan. Saksikan apa kabar Indonesia Malam. TV One memang beda. Ini begitu ya, jadi melibatkan para wakil terbesar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan, perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau itu penjelas itu konstituen. Ya, yang bisa itu kan penyeimbang. Bersama apa kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Dia itu tidak mau buru-buru hanya karena kita tidak dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang kena-kena tetapi bertanggungjawabkan. Mau kok tentang untung nganggur terus Pak. Kami nak tanah ingin turun-turun. Aku juga hak nolak lingkungan kesurupan. Aku juga hak untuk Bumi dan manusia. TV One memang beda. Menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Ittaqullaha fin nisa. Takwalah pada Allah terhadap kaum wanita. Miskin juga ujian, tapi orang yang punya iman kuat kepada Allah, yang manis imannya, insya Allah kuat ujian. Orang yang mengikut perbuatan baik dan tidak menghalangi dapat juga pahalanya. Kalau Allah menguji sesuatu yang berat pada kita, itu sebenarnya Allah sedang menguji keimanan kita. Damai Indonesiaku, TV One memang beda. ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya. Karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Cara soalnya kita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh and Fun. Di TV One memang beda. Bismillah, kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Bismillah, pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan? Indonesia Liars Club TV One memang beda. Yudhoyono menghadiri acara diplomat asing di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Di depan perwakilan duta besar maupun diplomat asing, Agus menyampaikan visi misinya jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, menghadiri acara diplomat asing, Ambassadors and the Diplomatic Corps di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di hadapan perwakilan diplomat asing, Agus berjanji akan memajukan Jakarta, terutama di sektor ekonomi dan budaya. Jika dirinya terpilih dan berkuasa di Jakarta, Agus akan menjalin kerjasama dengan sejumlah negara asing. Intinya mereka ingin mendengarkan apa komitmen dan gagasan saya sebagai salah
Betul di Jakarta, ya, apa yang di Jakarta juga akan sangat berpengaruh terhadap perwakilan termasuk duta besar negara sahabat yang ada di ibu kota ini. Paparan terkait visi dan misi yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sebenarnya enggak, ini martabak sih, pokoknya. Nah, Ice Coffee segar. Yang ini nggak tahu. Luwak Ice Coffee. Tuang air hangat, aduk, kasih es coy. Dengan teknologi mikropartikel. Ampasnya mau segar. Nah, Luwak Ice Coffee, real Ice Coffee. Siapapun pasti pernah masuk angin. Gejalanya bisa macam-macam. Tenggorokan nggak enak, meriang, sakit perut, kembung. Kalau udah ngalami gejala itu, minum tolak angin.